Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Syekha Nabila Azhara dan teman saya Nur Herlina Sari, Novia Kusuma Wardani, Imelina Yosiana Siboro, Siva Hidayati, dan Devi Amalia. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil jurnal yang kami analisis. Saya Syekha Nabila Azhara ingin mempresentasikan hasil jurnal yang saya analisis dengan topik Taenia solium tenacis dengan judul Prevalence of Taenia solium tenacis among Community Members of Kiambu Country, Kenya dari sumber International Journal of Innovative Research and Development. Taenia solium tenacis adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh infeksi Taenia solium atau yang juga disebut dengan cacing pita. Penyakit yang diakibatkan yaitu tenacis adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh 3 spesies cacing pita, yaitu Taenia saginata atau cacing pita daging sapi, Taenia solium cacing pita babi, dan Taenia asiatica cacing pita Asia. Gejala yang ditimbulkan, yang pertama sakit perut, yang kedua nafsu makan menurun, yang ketiga berat badan turun drastis, yang keempat mengalami gangguan pencernaan, yang kelima lemah, letih, dan tidak bersemangat, yang keenam sulit tidur atau insomnia, yang ketujuh iritasi di sekitar anus, dan yang kedelapan adalah gangguan keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada jenis pemeriksaan dan identifikasi morfologi stadium pada penelitian. Pada penelitian ini menggunakan sampel feses dengan jumlah 386 peserta yang terdiri dari 163 laki-laki dan 223 perempuan. Menggunakan metode pemeriksaan mikroskopis, menggunakan mikroskop, dilakukan pada film basah langsung dan preparat yang diwarnai dengan iodin. Slide simmer diperiksa untuk ovum dan kista cacing dan protozoa dengan penekanan khusus untuk telur Taenia, Scolex atau Prochlotid. Sampel penentuan spesies disiapkan dengan laktopenol dan injeksi tinta India dilakukan selama 30 menit dan diapit di antara 2 slide mikroskop kaca. Tinta India kemudian disuntikkan ke dalam pori-pori dan jumlah cabang uterus primer dihitung untuk menentukan spesies. Operasi data bersifat analitis dan deskriptif. Proporsi seperti rata-rata, median, frekuensi, dan jangkauan digunakan. Untuk analisis bivariat dan multivariat kali X kuadrat, sedangkan chi-square digunakan untuk asosiasi prevalensi untuk mempelajari variabel. Selanjutnya ada morfologi dan stadium. Di sini ada stadium cacing dewasa dengan ciri-ciri berwarna putih, panjang 2-6 meter, adapun panjang sampai 8 meter. Scolex atau kepala berbentuk globuler, terdapat 4 bentil isap cawan, rostellum 2 deret, kait 25-30 buah. Selanjutnya ada stadium telur cacing dengan ciri bentuk bulat dengan ukuran 30-40 dikali 20-30 mikron, berwarna coklat kekuningan dan memiliki embriofor bergaris radier mengelilingi embrio hexagon serta memiliki dinding tebal berstruktur linear. Selanjutnya ada strobili. Strobili adalah sekumpulan segmen atau proklotid cacing pita, terdiri dari proklotid belum matang, dan grafit sebanyak 800-1000 buah. Proklotid matang, panjang 8 mm, lebar 10 mm, jumlah testis 100-109, ovarium 2 lobus. Proklotid grafit, panjang 15 mm, lebar 5-6 mm, cabang uterus 7-12, dikeluarkan dari anus berangkai 5-6, proklotid grafit dengan 30.000 sampai 50.000 telur. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyebaran kasus kecacingan pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah penggunaan jamban yang tidak efisien yang membuat pencemaran lingkungan. Yang kedua, metode penyiapan konsumsi daging babi. Yang ketiga, kegagalan dan frekuensi pemberian obat cacing yang rendah. Yang keempat,
kurangnya proses pelaporan dan bentuk survei penyakit yang tidak memadai, dan yang kelima adalah platform pengawasan yang buruk di daerah endemi. Adapun kesimpulan dari analisis jurnal ini adalah infeksi cacing pita babi dikaitkan dengan makan daging babi yang mentah atau kurang matang dari babi yang terinfeksi. Telur cacing yang menyebar dari karier dapat menyebabkan autoinfeksi, yaitu pencemaran lingkungan, makanan, dan air yang menyebabkan sistiserkosis pada manusia. Selain itu, ada beberapa faktor lain penyebab pencemaran penyakit tersebut, yaitu penggunaan jamban yang tidak efisien membuat pencemaran lingkungan, metode penyiapan konsumsi daging babi yang kurang tepat, kegagalan dan frekuensi pemberian obat cacing yang rendah, kurangnya proses pelaporan dan bentuk survei penyakit yang tidak memadai, serta platform pengawasan yang buruk di daerah endemik tersebut. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan analisis jurnal saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Helena Sari. Di sini saya akan membawakan analisis jurnal dengan tema Trichinella spiralis infection. Nah, jurnal yang saya ambil kali ini berjudul Seroprevalence and Risk Factors of Trichinella spiralis infection in blood donors from Western Romania. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Apa itu trichinosis? Nah, trichinosis adalah penyakit manusia yang serius dan terkadang fatal. Nah, penyakit ini adalah zoonosis bawaan makanan global yang disebabkan oleh nematoda parasit dari genus Trichinella. Manusia terinfeksi larva dengan memakan daging Trichinella yang tidak dimasak dengan benar. Ini dapat menyebabkan penyakit akut dan kronis, dan secara historis dikaitkan dengan konsumsi daging babi, bisa juga dengan daging sapi. Nah, Aproviando saat ini merupakan sumber trichinosis terpenting kedua dan telah menyebabkan banyak wabah pada manusia di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi untuk pertama kalinya seroprevalensi dan faktor risiko dari infeksi Trichinella pada donor darah dari Rumania Barat. Nah, manfaat dari review makalah ini yaitu memberikan informasi tentang apa itu trichinosis, faktor penyebabnya, dan bagaimana cara penyebarannya, khususnya penyebaran dengan cara donor darah ini. Nah, lalu langsung saja kita lanjut ke bab 2, yaitu analisis jurnalnya. Judul artikel yang saya ambil yaitu Seroprevalence and Risk Factors of Trichinella spiralis infection in blood donors from Western Romania. Nah, jurnal yang memuat artikel ini yaitu Medicina, volume 8, nomor 1, halaman 128. Nah, penyakit akibat cacing Trichinella spiralis ini disebut dengan trichinosis atau sering juga disebut dengan trichinosis. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang bisa didapat orang dengan memakan daging mentah atau kurang matang dari hewan yang terinfeksi parasit mikroskopis Trichinella. Contohnya seperti makanan daging yang dimasak secara medium rare. Nah, kemungkinan pada daging tersebut mengandung Trichinella karena tidak dimasak dengan benar. Nah, gejala pertama trichinosis adalah gastrointestinal, biasanya terjadi 1-2 hari setelah seseorang mengkonsumsi daging mentah atau setengah matang dari hewan yang terinfeksi Trichinella. Nah, gejala-gejala yang yang terjadi setelah 1-2 hari mengkonsumsi daging tersebut yaitu mual, diare, muntah, dan sakit perut. Lalu gejala klasik trichinosis yang muncul dalam 2 minggu setelah mengkonsumsi daging tersebut yaitu nyeri otot, ruam, demam, batuk, kelelahan, sembelit, sakit kepala, panas dingin, dan pembekakan pada wajah terutama mata.
Nah, gejala ini bisa berlangsung hingga 8 minggu. Jenis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan yaitu uji antibodi Trichinella spiralis menggunakan Novalisa IgG, enzim immunoassays atau disingkat dengan ELISA. Teknik ELISA ini merupakan uji immunoenzymatik kualitatif yang berguna untuk penentuan antibodi kelas IgG spesifik terhadap Trichinella spiralis dalam serum manusia. Nah, untuk identifikasi morfologi stadiumnya, ketika manusia atau hewan makan daging yang mengandung larva Trichinella yang infektif, asam di perut melarutkan lapisan keras kista di sekitar larva dan melepaskan cacing. Cacing masuk ke usus kecil dan dalam 1-2 hari menjadi dewasa. Setelah kawin, betina dewasa bertelur. Telur berkembang menjadi cacing yang belum dewasa, berjalan melalui arteri dan diangkut ke otot. Di dalam otot, cacing meringkuk menjadi bola dan ensis, menjadi tertutup dalam kapsul. Nah, spesimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel serum dari 1347 donor darah berturut-turut diselidiki menggunakan immunoenzymatic assay atau ELISA tadi untuk penentuan antibodi kelas IgG spesifik terhadap Trichinella spiralis. Lalu hasil yang didapatkan yaitu Trichinella spiralis antibodi IgG terdeteksi bahwa 2% dari 1347 donor darah berturut-turut. Makan daging mentah dan setengah mentah dari babi atau babi hutan ditemukan sebagai faktor risiko utama. Nah, jadi kesimpulannya, demonstrasi dari Trichinella spiralis antibodi pada donor darah yang sehat menunjukkan hal itu infeksi Trichinella dapat dideteksi pada individu tanpa gejala yang sebelumnya tidak didiagnosis dengan zoonosis ini. Jadi hasil analisis yang saya lakukan yaitu Trichinellosis adalah penyakit yang disebabkan karena memakan daging mentah atau setengah matang yang terinfeksi cacing Trichinella spiralis. Nah, penelitian ini mengungkapkan bahwa seroprevalensi Trichinella spiralis pada donor darah dari Rumania Barat adalah 2%. Lalu, konsumsi minuman beralkohol yang kuat dapat dikaitkan dengan infeksi Trichinella spiralis. Nah, lalu yang keempat, pendonor darah dengan pendidikan pasca sekolah menengah, sekolah kejuruan, dan pendidikan dasar mungkin lebih sering terinfeksi Trichinella spiralis. Lalu, yang terakhir, jurnal ini memiliki kekurangan yaitu studi ini memiliki keterbatasan. Lalu kita lanjut ke penutup, yaitu bab 3. Jadi kesimpulannya, pengujian antibodi Trichinella spiralis pada kelompok penelitian kami menunjukkan infeksi Trichinella spiralis yang rendah di Rumania Barat. Namun, seroprevalensi ini menunjukkan bahwa infeksi Trichinella dapat dideteksi pada individu sehat tanpa gejala yang sebelumnya tidak pernah didiagnosis dengan zoonosis ini. Mengkonsumsi daging mentah atau setengah matang dari babi atau babi hutan ditemukan sebagai faktor risiko utama trichinosis. Maka dari itu, tindakan preventif dan edukasi masyarakat perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Untuk saran dari jurnal ini yaitu karena jumlah kasus positif yang diidentifikasi dalam penelitian ini relatif kecil, studi epidemiologi sebaiknya lebih lanjut mengevaluasi faktor risiko potensial untuk infeksi trichinosis. Harus dilakukan dengan kohort yang lebih besar. Oke, sekian dari saya. Risk of recurrences of lymphatic filariasis after post-MDA surveillance in Brugia Malai, endemic Belitung District, Indonesia. Filariasis limpatik atau LF umumnya dikenal sebagai kaki gajah adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk parasit. Organisasi Kesehatan Dunia telah memvalidasi bahwa 14 negara telah mencapai eliminasi LF sebagai masalah kesehatan masyarakat. Sekitar 70% populasi yang terinfeksi dilaporkan tinggal di India, Nigeria, dan Bangladesh.
Filariasis limfatik endemik di Indonesia menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Ketiga parasit filaria manusia yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori yang tersebar luas di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai status infeksi filariasis limfatik di Belitung pada saat ini setelah 10 tahun penghentian MDA. Manfaatnya adalah untuk mengetahui status infeksi filariasis limfatik di Belitung pada saat ini setelah 10 tahun penghentian MDA. Penyakit yang diakibatkan oleh Brugia malayi yaitu filariasis limfatik atau yang sering disebut dengan LF umumnya dikenal sebagai kaki gajah. Kaki gajah adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk parasit. Filariasis limfatik endemik di Indonesia dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Ketiga parasit filaria manusia yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori yang sudah lazim di Indonesia. Jenis pemeriksaan menggunakan survei cross-seksional darah malam dilakukan untuk mendeteksi infeksi filaria dengan prevalensi mikrofilaria. Kriteria inklusi survei adalah semua individu yang berusia di atas 5 tahun, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang bertempat tinggal di desa tersebut selama lebih dari 1 tahun. Analisis faktor resiko seperti jenis kelamin, pekerjaan, dan riwayat keikutsertaan dalam MDA dilakukan dengan analisis bivariat. Selanjutnya, identifikasi morfologi stadium. Ciri dari mikrofilaria Brugia malayi yaitu berukuran panjang 170 sampai 260 mikrometer dan lebar kurang lebih 6 mikrometer. Mempunyai sarung atau ujung interior membulat, tumpul dengan 2 buah alat pengebor, ujung posterior runcing, panjang dibanding lebar 2:1, inti tubuh kasar dan tersusun tidak teratur sampai ujung posterior dengan 2 buah nukleus terminalis. Ciri-ciri cacing dewasa atau filaria Brugia malayi yaitu ukurannya lebih kecil daripada Wuchereria bancrofti. Ukuran cacing betina kurang lebih 160 mikrometer dan lebar kurang lebih 55 mikrometer. Ukuran cacing jantan kurang lebih 90 mikrometer dan lebarnya kurang lebih 25 mikrometer. Bentuknya seperti benang halus berwarna putih kekuningan. Cacing jantan mempunyai sepasang papila yang besar di sebelah anterior kloaka dan sepasang lagi di belakangnya dengan ukuran yang lebih kecil, dan spikula satu pasang dengan ukuran yang tidak sama panjang. Spesimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah darah malam di antara pukul 20 sampai 12 malam. Sampel darah ini merupakan tusukan jari yang dikumpulkan dari individu yang menyetujui menggunakan lancet sekali pakai dan juga mikropipet. Hasil dan kesimpulannya, dari sebanyak 670 orang yang tinggal di Swabual di Pulau Mindanao dan Lasar di daratan berpartisipasi dalam survei MF. Sebanyak 24 kasus positif MF terdeteksi di kedua desa studi. Mikrofilaria diidentifikasi untuk Brugia malayi dengan inti ekor yang mencolok. Semua kasus positif hanya memiliki Brugia malayi infeksi. Analisisnya, filariasis limfatik, umumnya dikenal sebagai kaki gajah, adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk parasit. Ketiga parasit filaria manusia yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori tersebar luas di Indonesia. Penelitian dilakukan di 2 desa yaitu Desa Swabual dan Lasar. Survei cross-seksional darah malam dilakukan untuk mendeteksi infeksi filaria dengan prevalensi mikrofilaria. Sebanyak 24 kasus positif MF terdeteksi di kedua desa studi. Semua kasus positif hanya memiliki Brugia malayi infeksi. Terdeteksi bahwa Brugia malayi infeksi dengan prevalensi MF lebih dari 1% di kedua desa studi di Belitung 10 tahun setelah penghentian MDA. Pembawa MF terdeteksi dalam penelitian ini 10 tahun setelah MDA terakhir dapat dianggap sebagai infeksi baru. Kasus positif MF ini kemungkinan berkontraksi selama periode pasca MDA.
Kepadatan MF rata-rata kasus positif juga tinggi, berkisar antara 120 hingga 356 di desa studi yang lebih tinggi dari ambang batas penularan. Kesimpulan analisis, terdeteksi bahwa Brugia malayi infeksi dengan prevalensi MF lebih dari 1% di kedua desa studi di Belitung 10 tahun setelah penghentian MDA. Pembawa MF terdeteksi dapat dianggap sebagai infeksi baru karena masa hidup cacing dewasa diketahui 8-10 tahun dan masa hidup reproduksi 5 tahun. Kasus positif MF ini kemungkinan berkontraksi selama periode pasca MDA. Sarannya, promosi kesehatan secara aktif dengan melibatkan tokoh masyarakat diperlukan untuk meningkatkan perilaku masyarakat guna mengurangi resiko penularan filariasis. Perkenalkan, nama saya Melena Yusiana Zuboro dari Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM P0714222028 dengan judul artikel Prevalence of Enterobius vermicularis among preschool age and school age children in Tirak, Provinsi Southern Iraq. Latar belakang, Enterobius vermicularis merupakan parasit cacing yang umum menginfeksi manusia. Parasit ini memiliki distribusi global terutama di daerah beriklim sedang. Enterobius vermicularis menyebar melalui jalur rute fekal oral setelah menelan telur berembrio. Manusia adalah inang normal dari Enterobius vermicularis yang mempengaruhi lebih dari 200 juta di seluruh dunia, menjadikan investasi manusia yang paling umum oleh cacing parasit. Infeksi ini sering terjadi pada anak-anak dan sangat berhubungan dengan kepadatan penduduk, faktor ekonomi, dan kebiasaan menghisap jari. Tujuan untuk mengetahui prevalensi Enterobius vermicularis pada anak usia prasekolah dan sekolah serta mempelajari pengaruh beberapa faktor ekonomi dan faktor resiko yang mempengaruhi terhadap kejadian penyakit tersebut. Manfaat untuk mengevaluasi kejadian nematoda Enterobius vermicularis pada anak-anak untuk memberikan data baru tentang prevalence, faktor resiko, dan faktor sosial ekonomi. Analisis artikel. Judul artikel Prevalence of Enterobius vermicularis among preschool age and school age children in Tirak, Provinsi Southern Iraq. Jurnal yang memuat artikel International Journal of Pharmaceutical Research. Penyakit akibat Enterobius vermicularis, berat badan yang menurun, infeksi bakteri di sekitar anus, radang usus buntu, infeksi di bagian dalam perut, uretiris, infeksi saluran kemih, terjadi kekumpulan nanah di seluruh tuba dan indung telur. Jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi morfologi stadiumnya. Jenis pemeriksaan mikroskopis telur cacing yang khas. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengusap lipatan anus menggunakan selotip selulosa perekat. Dan pemeriksaan lain menggunakan teknik saline wet mount. Semua sampel feses diperiksa untuk mendeteksi ovum Enterobius vermicularis. Setetes selin pada slide kaca. Telur ini mempunyai kulit yang terdiri dari dua lapis. Lapisan luar berupa lapisan albuminois transkulen bersifat mechanical protection. Di dalam telur terdapat bentuk larvanya. Ukuran cacing jantan adalah 2-5 mm. Cacing jantan mempunyai sayap dan ekornya melingkar seperti tanda tanya. Sedangkan ukuran cacing betina adalah 8-13 mm dikali 0,4 mm. Cacing betina mempunyai sayap. Bulbus esophagus jelas sekali. Ekornya panjang dan runcing. Uterus cacing betina berbentuk grafit melebar dan penuh dengan telur. Spesimen yang dipakai untuk pemeriksaan kecacingan adalah feses. Hasil dan kesimpulan dalam artikel, jumlah sampel positif terinfeksi Enterobius vermicularis sebanyak 53 dari 680 sampel, meliputi 30 laki-laki dan 25 perempuan. Tidak ada hubungannya yang bermakna antara jenis kelamin dengan infeksi cacing kremi. Anak yang terinfeksi di perkotaan rendah 15, sedangkan di pedesaan anak yang terinfeksi tinggi 38 kelompok usia 6 sampai 8 tahun. Merupakan kelompok dengan infeksi tertinggi sebanyak 17. Sedangkan kelompok usia terendah adalah anak-anak kurang dari 2 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu anak yang terinfeksi tertinggi 22 memiliki tingkat pendidikan sedang dan sebagian besar ibu 24 memiliki pengetahuan rendah tentang pencegahan dan pengendalian penyakit enterobiasasi.
Kesimpulan dalam artikel adalah penelitian ini menunjukkan penurunan prevalence Enterobius vermicularis dibandingkan dengan sebelumnya di Provinsi Tirac. Ada hubungan signifikan yang tinggi antara enterobiasi dan tempat tinggal, kelompok umur, dan adanya beberapa gejala klinis. Analisis, Enterobius vermicularis merupakan parasit cacing yang umum menginfeksi manusia. Parasit ini memiliki distribusi global terutama di daerah beriklim sedang. Gejalanya meliputi pruritus, perianal, isomia, dan gelisah, dan lekas marah. Enterobiasis umumnya mempengaruhi saluran pencernaan dan infeksi ektopik. Jarang terjadi khususnya di hati. Distribusi infeksi Enterobius vermicularis menurut tempat tinggal menunjukkan bahwa jumlah infeksi di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan, dengan jumlah masing-masing 38 dan 15. Ada hubungan yang signifikan antara wilayah tempat tinggal dan jumlah infeksi. Hal ini mungkin karena fasilitas sanitasi yang buruk. Keluarga besar di daerah pedesaan sebagian besar terdiri dari lebih dari 5 anggota, yang mungkin berbagai tempat tidur dan kamar yang sama dapat memfasilitasi penularan infeksi cacing kremi di antara anggota keluarga. Kesimpulan analisis, Enterobius vermicularis merupakan parasit cacing yang umum menginfeksi manusia. Gejala meliputi pruritus, perianal, isomia, gelisah, dan lekas marah. Ada hubungan yang signifikan antara wilayah tempat tinggal dan jumlah infeksi. Saran dan rekomendasi, saran untuk penelitian sebaiknya jika melakukan penelitian lebih lanjut, dapat menggunakan metode yang lainnya agar dapat mengetahui lebih banyak lagi prevalensi Enterobius vermicularis. Merekomendasikan agar menjaga kesehatan dan untuk mencegah penularan infeksi dengan cara membersihkan dan memberikan disinfeksi dudukan toilet setiap hari. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, saya di sini ingin membahas tentang Taeniosolium cysticercosis in West Africa status update. Taeniosolium cysticercosis. Taeniosolium adalah spesies cacing pita atau genus Taenia yang menginfeksi babi. Cysticercosis adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh tahap larva Metacestoda atau Cysticercus dari Taeniosolium. Siklus hidup dari Taeniosolium membutuhkan 2 inang mamalia, yaitu babi dan manusia adalah inang perantara, sedangkan hanya manusia yang merupakan inang definitif. Penyakit yang disebabkan Taeniosolium yaitu bernama Cysticercosis. Cysticercosis ini juga disebabkan oleh infeksi dari larva cacing pita Taeniosolium, yaitu cacing yang hidup di dalam tubuh babi. Larva cacing ini dapat menginfeksi dan merusak jaringan kulit oleh otot, mata, dan otak. Infeksi Neuracysticercosis atau NCC adalah ketika larva berada di otak sering menjadi penyebab epilepsi atau serangan epilepsi. Di samping mempunyai dampak kesehatan, kerugian ekonomis yang ditimbulkan oleh penyakit ini juga termasuk besar. Spesimennya ini berasal dari deteksi rutin didasarkan pada palpasi lidah atau pemeriksaan daging. Identifikasi morfologi. Panjang segmen cacing pita atau Taeniosolium berkisar antara 2-4 meter dan mengandung 800 sampai 1000 Prochlotida atau segmen. Prochlotida atau segmen yang masak berisi 30.000 sampai 50.000 telur. Telur cacing Taeniosolium berbentuk bulat dengan ukuran 31 sampai 43 mm. Memiliki selubung tebal dan di dalamnya berisi larva yang memiliki 6 kait atau oncosphere. Selanjutnya hasil analisis. Cysticercosis manusia biasanya ditemukan di daerah di mana cysticercosis babi tersebar luas.
Sedangkan sistiserkosis babi, di mana babi itu biasanya dibiarkan atau dibebaskan mencari makanan mereka sendiri, atau juga seperti peternakan bebas yang bisa menyebabkan peningkatan resiko babi terkena Taenia solium dan akan sebagai penyebab kontribusi menjadi penyakit. Selain itu, faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi, seperti curah hujan dan suhu, yang mana suhu tersebut atau kelembapan yang tinggi akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup telur Taenia solium. 3 rangkaian faktor perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi distribusi penyakit di seluruh wilayah, yaitu faktor sosiodemografis, yang kedua geofaktor sejarah, dan yang ketiga faktor iklim dan lingkungan. Studi epidemiologis harus dipromosikan dalam bentuk kemitraan kesehatan dan program yang dilaksanakan dalam kontak untuk memastikan diperolehnya hasil komparatif. Selanjutnya, kesimpulan analisis. Sistiserkosis adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh tahap larva Metacestoda atau Cysticercus dari Taenia solium. Taenia solium atau sistiserkosis di berbagai negara masih dianggap remeh karena kurangnya fasilitas diagnosis biologis di institusi kesehatan dan sistem pemeliharaan tradisional yang bisa berdampak terkena Taenia solium. Sekian dari saya. Schistosomiasis with a focus on Africa. Apa sih schistosomiasis? Adalah penyakit tropis terabaikan yang umumnya terjadi pada orang miskin dan ternak di banyak negara berkembang. Contohnya Afrika tropis, Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin. Kemajuan substansial telah dibuat dalam mengendalikan schistosomiasis di berbagai negara Afrika. Tetapi penyakit ini masih ada di sebagian besar sub-Sahara Afrika, dengan perkiraan 800 juta orang berisiko terinfeksi. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis jurnal yang berjudul Schistosomiasis with a Focus on Africa. Manfaatnya, yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah helmintologi. Yang kedua, untuk menambah wawasan pembaca dan penulis tentang topik yang dibahas. Yang ketiga, untuk dapat memahami artikel jurnal yang direview tentang penyakit yang disebabkan oleh cacing schistosomiasis adalah penyakit tropis terabaikan yang ditularkan melalui air tawar yang disebabkan oleh siput. Analisis artikel. Judul artikel Schistosomiasis with a Focus on Africa. Analisis artikel. Penyakit yang dibahas. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing parasit air tawar di negara tropis dan subtropis tertentu. Parasit dapat ditemukan di Afrika Sub-Sahara, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Karibia. Air tawar yang terkontaminasi dari hewan yang terinfeksi atau urin manusia atau tinja. Parasit menembus kulit manusia untuk memasuki aliran darah dan bermigrasi ke hati, usus, dan organ lainnya. Analisis artikel. Jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi stadium. Jenis pemeriksaan laboratorium yaitu kemoterapi preventif atau PC melalui MDA dengan VZQ. VZQ diberikan kepada SAC antara usia 5 dan 15 tahun yang memiliki tingkat infeksi tertinggi dan lebih mudah dijangkau melalui program sekolah. PC biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu menilai prevalensi penyakit yang menentukan frekuensi pengobatan di daerah tersebut. Morfologi pada schistosomiasis cacing ini biasanya hidup di pembuluh darah pena usus, vesikalis, dan prostatika. Pada bagian vertal, cacing gental terdapat Chanalis genwecopharus, yaitu tempat cacing betina. Telur tidak mempunyai apiculum dan berisi miracidium. Selain itu, juga mempunyai duri dan letak sangat tergantung pada spesies.
Selain itu, telur dapat menembus keluar dari pembuluh darah, bermigrasi di jaringan dan akhirnya masuk ke lumen usus. Kingdom Animalia, Phylum Flathead-Helminthes, kelas Trematoda, order Shrikgedida, famili Schistosomalidae, genus Schistosoma pp. Spesimen patologi dari segmen jejunum mengungkapkan ada perubahan reaksi inflamasi akut di dinding usus dengan granuloma eosinofilik. Dengan cara pemeriksaan mikroskop, sampel yang digunakan adalah urin dan tinja untuk mengetahui telur atau cacing pada tubuh penduduk Afrika. Kesimpulannya, schistosomiasis adalah penyakit tropis terabaikan yang umumnya terjadi pada orang miskin dan ternak di banyak negara berkembang di Afrika tropis, Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin. Kemajuan substansial telah dibuat dalam mengendalikan schistosomiasis di berbagai negara Afrika. Tetapi, penyakit ini masih ada di sebagian besar sub-Sahara Afrika, dengan perkiraan 800 juta orang berisiko terinfeksi. Komen terapi preventif atau PC melalui MDA dengan VZQ. VZQ diberikan kepada SAC antara usia 5 dan 15 tahun yang memiliki tingkat infeksi tertinggi dan lebih mudah dijangkau melalui program sekolah. Gejala penyakit ini termasuk buang air kecil yang menyakitkan, ejakulasi yang menyakitkan, ejakulasi yang tidak teratur, hermalospemia, prostalsia, epididymitis, radang cipididimitis di berbagai belakang tesis yang dapat menyerupai tuberkulosis dan terkait disfungsi ereksi, pembesaran organ genital, dan infertilitas. Saran untuk kita semua agar lebih berhati-hati terhadap lingkungan kita dan tidak memberikan amoeba jenis tersebut berkembang biak karena dapat merugikan kita sendiri hingga orang lain. Dan untuk penulisan diharapkan agar memberikan data yang ada dalam jurnal secara lengkap dimulai dari pra-analitik, analitik hingga pasca-analitik. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.